Padahal ya, di Malang saya terkenal jelek. Ternyata di Jakarta jelek aja bersaing. Jadi di Suci itu 13 besar. Kamu ada di? Aku di 9. 9 besar. Yang Suci. Suci. Yang lain udah nggak suci. Iya. Sekarang dapat tambahan baru di persoalan nih. Ngojek. Iya, ngojek. Nggak mau jadi pelakor. Bahkan kan Kiki dulu, Kiki Saputri sempet saingan tuh sama Kiki Fatmala dulu dia. Banget. Cuma kalah di cantik doang Iya. kan. Nih ya. Memang Pit, waspada aja Pit ya. Di antara pisang, satu tandan, itu pasti ada satu yang busuk pasti. Ya benar. Itu benar. Tapi disukain codot. Hai semua yang lagi nongkrong santai di sudut kota. Saatnya denger cerita bareng suara yang nyata. Setiap topik dibahas tuntas penuh tawa lepas. Kenalin, saya Upit, teman-teman. Saya itu perantau dari Malang. Setelah ikut kompetisi stand up di TV itu saya berharap kerja di industri entertainment lah. Apalagi ada yang bilang ke saya, Pit, yang bertahan di industri ini itu kalau jelek-jelek banget, cantik-cantik banget. Wah, saya banget ini ya. Yang paling jelek ya. Saya tuh udah di Jakarta tuh udah setahun. Dan jawaban saya cuma 4. Padahal ya, di Malang saya terkenal jelek. Ternyata di Jakarta jelek aja bersaing. Dan makanya saya tuh di Jakarta sekarang tuh nyambi ngojek. Sekarang jadi kerjaan utama. Saya mau ngasih tahu aja teman-teman kalau ngojek itu susah. Saya tuh hampir setiap hari itu nganterin makanan ke komplek-komplek. Dan hampir setiap hari juga saya dikejar-kejar anjing. Ya Allah. Maksud saya kan saya kejar balik lah. Cece Upit. Terima kasih ya Cece Upit udah hadir di Bitalk ya. Terima kasih. Bicara sampai betok. Coba itu tadi bit dikejar anjing udah selesai di punchline-nya di situ. Masih ada lagi. Sebenarnya kalau mau panjang masih ada. Masih ada panjangnya ya. Jangan panjang udah mahal bayarannya bahaya gitu. Itu jatuhnya udah per menit kan anak-anak stand up tuh dibayarnya per menit loh ya. Iya. Makanya kadang-kadang itu tampil 15 menit udah bisa beli mobil, ya kan? Tampil 30 menit udah beli rumah. Tampil 1 jam udah beli tanah, ya kan? Nggak tampil-tampil beli tanah lagi. 2 kali 1. Cece Upit, ini seorang komika yang ikut ajang stand up 2 stasiun TV ya, 2 ajang stand up bergengsi ya, dan masuk ke sebagai finalis ya kan. Finalis itu berarti 4 besar ya. Finalis itu sebenarnya enggak sih, enggak tergantung si kompetisinya. Waktu itu kalau Suca 40 besar. 40 besar. Kalau Suci 13. 13. Jadi di Suci itu 13 besar. Kamu ada di? Aku di 9. 9 besar. Yang Suci. Suci. Yang lain udah nggak suci. Iya. Tapi kamu masih suci nih. Masih banget. Iya. Ada yang bilang tuh udah penonton siapa yang mau ngejamah gitu. Udah ada ya Ci ya. Aman dong. Soalnya tadi kan Upit udah buka. Kalau industri entertainment itu kalau pengen sukses ya, kalau nggak jelek banget, kalau nggak cakep banget. Dia ngaku gua banget tuh katanya. Tapi yang mana? Nggak taunya ngaku yang jeleknya ya. Tapi memang itulah komedi ya. Komedi. Mentertawakan tragedi itu menjadi komedi. Sudah berdamai sih. Sudah berdamai ya. Tapi dengan kondisi Upit sekarang juga udah berdamai nih dengan menjadi seorang ojol. Iya, dari awal udah untuk memilih kan berarti udah memutuskan untuk menurunkan ekspektasi orang-orang aja. Pinginnya seorang komika dengan bayaran besar, terkenal, punya show. Kenapa harus pilih ngojek, Upit? Karena ya aku ngerasa ternyata setelah keluar dari kompetisi itu tidak langsung membuat langsung banyak kerjaan, job-joban banyak, langsung masuk mungkin entah YouTube, TV-TV dan lain sebagainya ya.
ada, tapi tidak sebanyak itu. Dan Oke. kebutuhan di Jakarta kan banyak banget. Iya. Sedangkan harapan saya kan bisa masuk di industri yang dengan konsisten lah ya. Iya, dengan konsisten. Ya. Dan menuju ke situ ya saya harus nyari jalan terus ini. Sebelum kamu ngojek itu personanya Upit itu apa sih? Personanya sebenarnya perempuan yang tidak cantik, perempuan yang belum menikah aja. Itu personanya. Sekarang dapat tambahan baru di persona nih, ngojek. Iya, ngojek. Nggak mau jadi pelakor. Itu kan bagus loh. Jadi Istri abang aja bisa. untung sudah cuek. Jadi kamu nggak ada. Oh, udah. Jadi kamu nggak ada. Jadi kamu alhamdulillah nggak ada kesempatan jadi pelakor buat saya. Oh, udah ternyata. Kalau saya masih punya istri, wah ada pelakor ini, wah, bisa kena saya ntar gitu kan. Nah, ini bagus loh. Ngojek itu memang sesuai ya kan? Iya. Memang keadaannya. Terus kamu bilang tadi wanita jelek, terus apa? Sendiri. Nah, itu memang fakta. Fakta semua. Kalau pelakor kan itu kan jadi kayak imajinasi gitu loh, kayak fiktif gitu kan. Fiktif ya. Coba jadi bermain dengan imajinasi orang. Ih, bayangin ya. Seorang laki-laki mapan, istrinya cantik. Itu istrinya direbut oleh seorang seperti Upit kan itu keren Pit gitu loh. Mencari cowok mapannya ini yang di mana? ini, saya mau aja ini. Iya itu. Coba latihlah pesona pelakor kamu dilatih. Oh iya. Saya akan melatih sejak hari ini ya. Iya. Orang pasti nggak. Istrinya nih ditelepon, suami lu jalan sama Upit, bercanda lo gitu kan. Jadi aman lo jadi pelakor, Pit. Nggak bakal ada yang percaya itu kok jadinya. Berarti orang tidak akan berprasangka buruk kepada saya ya. Nah, iya. Cukup muka saya aja yang buruk ya. Iya. Jadi sebenarnya banyak loh. Tapi ini kan jadi artinya dengan Upit ngojek nih ya. Itu kan jadi mohon maaf nih. Setelah berdamai malah akhirnya membuat jalan baru. Iya. Jalan untuk menuju ekspektasi orang-orang nih. Upit akhirnya kembali dikenal orang, diingat orang lagi. Iya. Dan kalau Upit konsisten terus, pasti Upit punya kesempatan untuk orang mengenal Upit sebagai komika besar pasti, ya kan? Iya. Upit syukur ini nggak ketika Upit ngojek ini? Iya, pasti aku syukurin. Yang Karena lain pada yang syukurin juga? iya, mereka malah seneng ini. Syukur loh ngojek gitu. Syukur ngojek. Kalau nggak ngojek, orang nggak ingat Upit lagi. Nggak akan ingat. Nggak bakal dipanggil lagi. Nah, itu gimana? Cara mensyukurinya dalam bentuk apa nih Upit? Dalam syukurnya apa ya? Ya berbagi rezeki yang lain aja lah ya. Kayak ngajak temen yang akhirnya ya jadi punya kerjaan juga. Oh iya bener-bener. Menyukurnya ya kalau nggak ada si ngojek ini mungkin nama saya juga nggak bakalan naik. Iya. Karena udah ada titel 2 itu yang membuat si ngojek ini jadi terkesan jomplang banget kan. Nah itu yang bikin mungkin beberapa orang iba atau miris ya. Jadi Tapi mohon maaf, pada saat tampil di podcast, tampil di TV, tampil di YouTube, aplikasi on nggak tuh? biasanya saya onin. Itu kalau lagi syuting lagi rame gimana? Tinggal saya ntar. Oke, saya 2 gitu ya? Saya 2. Lagi ngapain? Lagi syuting dulu gitu. Wah, keren juga Kang Ojek nih gitu kan, syuting dulu gitu. Oh, jadi aplikasi tetap mati tuh? Tetap mati. Mati ya, supaya konsentrasi gitu kan. Bagaimana respon keluarga kamu, Upit? Disuruh pulang nggak ke Malang? Kamu kan perantau juga nih dari Malang kan? Upit pulanglah nak, gitu kan. Kalau memang kamu belum mencapai cita-cita kamu, pulanglah ke rumah, gitu. Ibuku tuh aku kasih tahu dari awal malah. Iya. Pas ngojol pertama kali itu aku udah kasih tahu Bu, aku mau ada motor dikasih abang-abangan. Aku bakalan nyambi kan? ngojol. Ya kan? Bakat pelakor udah ada nih dia. Untuk abang-abangan. Abang-abangan. Ya kan? Emang. Hati-hati lu, Pit. Suka morot saya ya. Iya. Makanya mohon maaf nih ya. Mohon maaf banget ya. Tuhan nggak kasih kamu cantik, Pit. Kalau kamu cantik bahaya kamu, Pit. Banyak dosanya. Oke, dikasih foto sama abangan terus kamu telepon orang tua kamu. Aku bakalan nyambi ngojol. Nyambi ngojol. Ibuku tuh bukan nggak pernah ngelarang. Yang penting mah aku usaha aja, doa aja gitu. Soalnya dulu itu udah pernah ke Jakarta. Abis itu pulang kan. Sebelum stand up.
Abis Suca. Abis Suca, Sempet oke. lah setahunan lah kerja. Suca tuh berarti di Indosiar kan? Indosiar. Iya. Sempat tuh setahunan lah gitu, kerja doang tapi. Karena waktu itu juga pulangnya awal banget kan, 40 pulang pertama mah orang gak ada yang inget. Oh, kamu di Suca 40 besar. 40 besar, jadi beneran Pulang pertama. Iya, saya juga tahu kalau kamu kan berita ini, saya baru tahu kamu di Suca. Iya. Jadi beneran di media itu kayak hampir nggak ada lah gitu. Akhirnya ya udah kerja doang, akhirnya ya udah balik. Nah setelah balik kan yang dikerjain juga banyak dan nggak berjalan lancar semua. Tapi pas aku nyoba lagi stand up, aku kan hitungannya baru balik ya. Iya. Baru balik kerja dan balik stand up. Baru balik stand up lagi, Stand up 2025 akhir lah. Sampai akhirnya masuk Suci. Oke. Nah makanya aku tuh di situ mikir apa ini jalannya ya. Maksudnya satu step selesai, satu step selesai, satu Iya, step memang selesai betul. gitu. Sedangkan yang kemarin-kemarin yang aku coba bikin usaha, bikin itu nggak ada yang jalan. Jadi, usaha apa aja sih, Pit? Bikin kayak kedai gitu. Kamu sempat punya kedai? Sempet. Kayak coffee shop gitu? Kayak bikin ini sih kayak makanan-makanan pedas. Makanan pedas? Kayak bikin seblak, kayak bakmi mercon kayak gitu-gitulah. Mulut ibu-ibu ada nggak di situ? Ada, biasanya saya rujak aja sekalian. Pedes soalnya. Terus bertahan berapa lama tuh kedai itu, Pit? Kayak 2 tahun, ada 2 tahun. Lumayan dong 2 tahun bisa. Modal siapa tuh? Modal siapa? Aku sama temenku. Patungan? Patungan. Join. Terus? Semua udah dicoba ya, mulai dari promo, mulai ikut basar-basar, mulai ini ternyata. Semua cara untuk mempertahankan produk udah dicobain semua? Udah coba, ternyata 2 tahun doang? masih tidak ngangkat dan beneran nggak ini aja. Jadi akhirnya yang Kamu sudah udah kasih tahu ke orang-orang, udah dites belum produk kamu? Udah. Kata mereka bagus, enak. Enak. Bahkan sempet apa ya? Aku promoin juga lewat anak-anak komik yang gede-gede yang lagi di Malang biasanya. Masih ini aku coba buat promoin mereka. Snack gitu ya, snack gitu. Enggak, beneran makanan mie pedes kayak mie bledek kayak gitu-gitu loh. Oh, mie. Oh, makanan ya. Mie gitu. Main course gitu, makanan berat. Main course makanan Bukan snack berat. ya, makanan berat ya. Ya ada yang kayak chicken katsu kayak gitu-gitu. Terus apa namanya, linggis. Ada paku juga. Aku masih enteng, yang berat, palunya sekalian. Agak merusak perut tapi. Oh iya. Kamu juga makanan berat sih. Buat dimakan berat ya kan. Terus setelah kedai kamu akhirnya harus tutup, kamu buka apa lagi? Sempet kerja sama orang lagi. Sama orang? Pernah coba kerja sama setan nggak? Terlalu berteman kita udah. Ya kerja sama orang lah, maksudnya kerja sama setan, Fit. Maksudnya kerja sebagai personal, bukan perusahaan ya, bukan company ya, perorangan pada perorangan. Iya. Apa asisten atau sebagai tim kreatif atau apa? Enggak. Aku tuh karena basicnya dulu sekolahnya boga ya, SMA ya. Oh, kamu tuh tata boga. Jadi tuh SMP ya, tata kerjaannya boga ya? di Masa? sekitaran situ-situ aja. Warteg. Iya makanan Kafe. makanan ini aja. Sempet makan jualan di pabrik gitu. Ada kan makanan biasanya udah nasi udah kemasan dijual ya udah kemasan udah aja. perbungkus ya, Iya, udah paketan ya. Iya. Nasi sama teh, es teh gitu biasanya. Nasi sama udah lauknya udah. Lauk-lauknya tinggal udah. ini aja. Sempet berapa lama itu, Pit? Kayaknya 3 bulan ada. 3 Sampai bulan. akhirnya saya memutuskan buat mulai lagi buat stand up itu. Apa? Ketika Upit memutuskan, usaha udah, kayak semua stand up lagi ya. Panggilan apa tuh yang membuat Upit bisa balik ke stand up? Karena duitnya sangat kecil ya, Bang. Usaha. Ya termasuk ikut orang, duitnya tuh berapa sih sehari? Kayak nggak ada 50, kayak 35 paling per berapa jam itu. Lupa aku. Pokoknya waktu itu 30-an gitulah Per hari? per hari. Sebenarnya nggak full 8 jam ya, kayak berapa 6 jaman kalau nggak salah. 35.000 untuk 6 jam. Dibanding kamu ngojek, Ya mending ngojek dong. mending ngojek. Jadi itu akhirnya kamu putuskan kayaknya nggak terlalu dapat banyak nih aku di sini gitu kan. Maksudnya aku mau sampai kapan gini gitu. Iya. Pasti pingin lah, punya harapan, Iya. punya kehidupan yang lebih mapan lah. Iya, oke. Terus pada saat kamu balik ke stand up, event apa yang pertama kali kamu dapetin tuh? Event apa? Sebenarnya aku memulai ikut kompetisi internal dulu.
Oh, di komunitas. Oke. Balik lagi ke internal lagi. Dari mulai nasional balik lagi ke komunitas. Balik lagi akhirnya di situ. Karena sebelum-sebelumnya aku belum pernah ikut kompetisi internal. Yang pas di Suca pun langsung hitungannya langsung bagus aja gitu. Beneran belum mulai yang internal. Akhirnya aku mulai lagi dari akar, mulai ikut internal. Akhirnya dapet juara 2. Juara 2. Akhirnya ikut yaitu audisi Suci. Ternyata lanjut ke pre-show. Ternyata habis pre-show lanjut ke ininya lah, finalisnya. Finalisnya. Oke. Di internal itu kamu juara 2. Ya. Itu kamu udah ngojek? Belum, aku nggak pernah ngojek malahan. Ya ada sih ngojek, tapi bukan yang beneran ngojek online ya. Tapi ngojek nganterin anak sekolah atau nganterin orang. Opang. Ojek panggilan. Iya. Berarti kamu bisa dikatakan wanita panggilan dong kamu. Ya ampun, saya baru sadar loh. Kebetulan aja kamu punya motor, datangnya pakai motor. Ya kan? Dipanggil lah untuk nganterin anaknya. Apa saya cocok kerja di udara ini? Nah, kamu tuh sebenarnya bakat pelakor udah ada. Ya, nah, kamu sadar nggak? Yang pertama kali menginformasikan, memberitakan kamu sebagai ojol, siapa itu di orangnya? Sampai akhirnya kamu berita ini menyebar dan ini menjadi jalan sendiri buat kamu nih. Insert. Sebenarnya kan aku udah bikin konten kan, konten tentang ojol, dan aku men-stitch temen-temenku yang 2 pas lagi ada di acara Lapor Pak. Siapa tuh? Kiki Saputri. Oh, Kiki. Sama Oki DM. Oki DM tuh? Ada anak stand up yang lagi mulai naik juga ini. Dia punya IG. Makanya di DM sama kamu. Makanya namanya Oki DM ya, karena punya Instagram. Iya, oke. Terus? Akhirnya dari situ orang-orang ngelihat perbedaan profesi lah. Oke. Dari yang Kiki yang kayak gitu sama Oki yang udah di TV-TV, sedangkan saya ngojol gitu. Karena nama Kiki udah kayaknya di umum udah gede banget. Iya. Dari situ mulai naik tuh, kontennya viral. Bahkan kan Kiki Saputri sempat saingan tuh sama Kiki Fatmala dulu dia. Banget. Cuma kalah di cantik doang kan. Iya. Nah, kamu bisa ngekor Kiki Saputri tuh. Dia percaya diri dengan wajahnya dia, dengan performanya dia percaya diri. Nah, kamu bisa fit. Nah, kalau Kiki kan dia nggak ada bakat pelakornya. Nah, kamu tuh bakat pelakornya udah ada. Ada. Apa saya ini sama Pak Nadim aja ya kira-kira ya? Rame nggak ya kira-kira? Jangan sama Pak Nadim dong. Pak Nadim ini lagi fokus sama urusannya. Iya. Kan banyak. Oh iya. Belum diputuskan sebagai baru ini Pak Nadim tuh baru kan belum putusan terakhir, belum inkrah. Mau kasasi kayaknya Mas Yan. Kasasi? Masa sih? Oh, kasasi ya. Kasasi. Jadi kalau belum ada putusan yang ini kan masih banyak proses peradilan masih panjang ya kan. Panjang banget. Ketika sudah ketok palu udah inkrah, nah baru. Jadi kita juga belum berhak mengatakan. Iya. Kalau yang lain sih boleh terserah. Contohnya banyak ya. Iya. Kalau saya belum bisa mengatakan sebelum ada putusan pengadilan. Gitu kan. Kita pakai yang namanya Innocent Prejudice Innocent apa tuh bahasa hukumnya? Kamu ngerti nggak? Prejudis. Tuh, pinter kan? Itulah pokoknya. Prejudice Innocent. Pokoknya saya. praduga tak bersalah lah. Ya. Gitu. Kita harus pakai itu sebagai hidup di negara hukum harus berdasarkan asas hukum yang berlaku. Oke. Kita balik lagi ke masalah Upit ya. Kalau pejabat dari yang ada di Indonesia, siapa yang mau kamu incer hartanya? Saya mau incer Erick Thohir. Emang Erick Thohir seleranya kayak kamu gitu? Saya bikin seleranya kayak saya. Jadi, aku sih saran ya, kamu cari bule mendingan. Kamu ke Bali. Bener. Oh ya udah, aku abis ini akan belajar mulai bikinian ya. jangan diceritain dulu, jangan. Gue kebayangin. Jangan cerita di sini, Pit. Jangan ceritain dulu pakai bikini di sini, jangan dulu, ntar dulu ya, jangan dulu. Itu biar lu di rumah aja. Ya, gue gak mau ntar begitu. Hah, Upit pakai bikini, kayak apa ya ntar? Jangan dibayangin. Tapi soalnya bule itu kan suka wajahnya tuh eksotis, ya kan?
Kalau lu kan ex napi ya. Enggak, enggak. Ya, jadi carilah yang kira-kira mana orang tuh suka sama pribadi kita. Soalnya teman-teman gue tuh bule-bule, ceweknya kayak gitu semua modelnya, yang wajahnya kulitnya tuh yang eksotis, yang gelap gitu kan. Makanya banyak cewek-cewek kan suka berjemur tuh, nggak pakai apa-apa tuh supaya dia badannya gelap memang. Ya, ini nggak berjemur aja udah gelap banget ini. Ya tapi kan makanya jangan sampai masa depan lu gelap juga. Oh, amin. Harus perlu ditata dari sekarang. Ya. Oke. Nah, ke depan nih, Pit. Pit, Pit. Oh, Ada kue, Pit, makan, silakan. Bawa pulang aja boleh nggak sih? Hah? Bawa pulang? Ya ini 200.000 nih, Pit. Wah, udah bayar ini. Iya, diminum dulu, Pit. Kita minum dulu santai aja, Pit, santai. Ya, tapi Pit, berapa bersaudara sih, Pit? 7 dari 8. Hah? Kamu anak keberapa? Anak Tujuh ya, Tujuh tadi 7 dari 8 dia. Anak ke-7. 8 itu maaf, satu factory, Iya, satu pabrik. satu pabrik. Kalau nggak satu pabrik malah makin banyak saudara tiri. Satu pabrik 8. Oh my god. Itu yang lainnya apa mereka? Jadi apa? Jadi apa aja? Kerjaannya. Dari 8 dari itu kan komika kamu, satunya komika. 8 itu kan yang 2 cowok, sisanya perempuan semua ya? Perempuan semua? Sisanya. Berarti 6 perempuan, 2 laki-laki. Maaf, perempuannya kayak Upit semua? Alhamdulillahnya yang mukanya gini saya doang. Yang lain berarti ada yang... Yang semua pada cakep-cakep semua ini. Yang lain ada yang berhasil ya? Berhasil semua malah hitungannya. Serius? Iya. Boleh nggak kasih lihat wajah aja? Aduh, ada Nanti ya? ntar diedit ya. Ini saudara-saudaranya Upit nih. Yang cewek ya? Yang cewek. Berarti Ada kamu anak ya? nomor 7, berarti udah pada besar semua dong, Pit? Iya, iya. Udah nikah semua? Aduh, nanti di thumbnail aja ya. Ntar ya. Enggak. Nah, yang belum nikah ada nggak yang belum nikah? Yang belum nikah aku sama adikku. Adik kamu? Beda kan sama kamu kan? Beda. Bener. Bener. Antar bohong lagi. Bener ini, nggak Coba lihat bohong. mana foto adiknya. Aduh, nggak nyimpen save foto nih. Bener. Kamu harusnya bawa foto saudara kamu. Kalau ini Iya. Jadi, nih ya. Memang Pit, tahu aja Pit ya. Di antara pisang, satu tandan, itu pasti ada satu yang busuk pasti. Ya, bener. Itu benar. Tapi disukain codot. Iya benar. Tapi kampret suka sama dia. Iya. Enggak, jadi artinya gini. Busuk itu dapat dikata, maaf ya, bukan hanya ini, tapi kadang perilaku beda sama saudara-saudara kita yang lain ya. Ada yang jadi troublemaker di rumah pasti ada. Itu dalam satu keluarga pasti ada. Dari 5 bersaudara, 4 bersaudara, 3 bersaudara bahkan. Itu ada satu yang jadi troublemaker, yang beda sendiri gitu kan, pasti ada. Nah kalau kamu kayaknya mungkin bisa jadi kamulah nanti yang akan menjadi sosok mengangkat derajat keluarga. Amin. Jadi aku bikin kita bangga dengan nasab kita, turunan kita, bangsawan, turunan orang kaya. Ya, tapi kalau kita bangga dengan nasab, tapi nasib kita jelek, buat apa? Buat apa? Mendingan nasab kita nggak bagus, tapi nasib kita bagus, bisa ngangkat nasab keluarga kita. Gitu. Jadi mikirin nasib aja kita sendiri, jangan mikirin nasab kita. Orang kan bangga kata gue nih, Raden Ayu, Sultan, bangsawan, apa segala macem. Tapi dia bikin malu keluarga. Buat apa? Turunan ulama besar, ya kan? Turunan kiai besar. Kriminal ya. Turunan syekh apalah, turunan Habib apalah. Tapi malah bikin malu keluarga, ya kan? Nah itu jangan sampai seperti itu. Nah, tapi justru Upit nih harus bisa ngangkat dari keluarga Pit. Bikin keluarga kamu bangga. Ada keinginan seperti itu, Pit? Ada lah pasti. Karena apalagi kan aku belum pernah ngasih buku ya. Jadi pasti ada harapan ya seperti anak pada umumnya yang pengen ngebahagiain orang tuanya lah. Pernah sedikit pun ngasih orang tua? Belum pernah sedikit pun? Ya ada lah, tapi kan hitungannya ya kayak sekedar baju, kayak gitu-gitu sih. Tapi pada saat kamu memberikan sesuatu kepada orang tua kamu, respon orang tua kamu tuh gimana, Pit? Ya pasti seneng lah. Mereka mah sebenarnya nggak minta ya, cuma kita aja yang ngasih. Iya. Ya. Harapan kamu apa selain pengen kasih itu, pengen kasih apa lagi tuh? Umroh, aku pingin banget umroh bareng sama ibuku. Oh ya? Aku pingin sih, tapi ya semoga lah. Umroh bareng ya? Sama ibu ya? Amin. Rencana ada target
pokoknya aku harus berangkatin ibu umroh tahun ini atau 2 tahun lagi atau ada target? Kalau di pikiranku sih 2 tahun lagi ya. Kalau Kenapa lama banget 2 tahun lagi? kayaknya Apa kamu memprediksi kayaknya gue 2 tahun lagi baru sukses? Apa kamu prediksi seperti itu? enggak, lebih ke pasti antara 1 tahun sampai 2 tahun lah ya. Iya, kalau kamu bilang 2 tahun lagi kayaknya kamu tuh nggak yakin sama kesuksesan yang kamu dapetin nih. Baru 2 tahun lagi, kenapa 2 tahun lagi? Kalau kamu berani bilang besok atau minggu depan, bulan depan, Oke. itu kan akan, kalau semesta mendengarkan, mendukung, langsung jadi. Itu namanya LOA. LOA. Apa tuh? Apa tuh? Apa LOA ya? Ini kayak semacam afirmasi gitu, kayak Manifesting lah apa? law of attraction. Ya. Ya, afirmasi ya, kayak Afirmasi, afirmasi gitu kan. Jadi kayak nanti itu bukan hanya bawah sadar, tapi kamu sadar gitu kan, bahwa otak kamu tuh diminta untuk kerja keras dan yakin bahwa kesuksesan itu udah di tangan kamu. Kalau yang saya baca dikit-dikit sih, itu Pak. Ya, semua cuma bisa ngomong, buktinya saya belum ngapa-ngapain. Iya, jadi intinya yang penting kita yakin. Kuncinya yakin. Ada rencana juga mau bikin show nggak, stand up? Pingin lah. Ini yang terdekat tuh aku pingin ada rencana sebenarnya udah ngasih teaser gambar bareng-bareng lah aku sama teman-temanku. Oh, belum berani sendiri dulu, belum special show belum ya? Belum berani sendiri karena ini kayaknya bakalan jadi pijakan pertama mulai dulu dari. Sama siapa ntar rencananya? Nanti tuh ada Po Odah, ini juga udah sering kelapor pada acara-acara TV juga. Odah itu yang kayak di jalanan Lampung ya katanya dia bilang. Iya. Wajahnya. Ya, itu. Kenapa di belakang jalan Lampung? Emang sekasar itu ya. Ya, terus Habis itu ada Alia. Alia tuh sebenarnya kemarin baru ada telah masuk TV tapi belum sebanyak inilah ya. Komika juga dia? Komika juga. Berarti kamu, emang kumpulin yang begitu-begitu ya? Yang standar ke bawah ya. Kalau Alia tuh kan namanya bagus loh. Tapi itu paling cakep di antara kita ya. itu Alia. Emang sengaja dia tampil paling cantik. Iya. Memang dasar Alia tuh cantik ya? Biar ada pembanding aja. Itu bukan pembanding. Jatuhnya kan jadi pembantu. Ya, itu sengaja gitu konsepnya. 1 cantik, si Alia, 2 Poda sama Upit. Sebenarnya berempat sih, ada perempuan 1 lagi. Kenapa nggak yang dikumpulin semua sama sih, Pit? Apa? Yang satu spesies. Iya, bukan satu spesies. Satu nasab lah. Satu keturunan gitu kan. Nggak, maksudnya khawatir nggak nanti penonton malah dia jadi bintangnya? Enggak sih, itu mah masalah selera aja. Selera ya? Kamu yakin banyak orang yang selera seperti kamu tuh yakin? Sangat. Iya. Tuh, bakat pelakor ada nih. Kapan itu direncanakan nanti, Fit? Rencananya mungkin September awal atau Agustus akhir. September awal atau Agustus akhir? Kemungkinan Agustus, September awal lah. September awal atau Agustus akhir nih, yang mana nih yang benar nih? Nah, ini belum ditentukan tanggalnya soalnya. Oke, bulannya aja dah. September deh, September. Kamu tuh kenapa sih nggak berani memutuskan untuk lebih cepat? Apa ya, butuh persiapan dan Kan lain-lain. beda. Sekarang kamu berani bilang September awal, Agustus akhir, kan cuma beda berapa hari. Itu tuh dari situ aja kamu sudah harus ubah tuh mindset kamu tuh. Harus berani bilang Agustus, mau akhir-akhir kan nggak masalah sama dibanding September awal. Sama aja, cuma beda berapa hari. Itu tuh walaupun terlihat sepele, tapi itu secara Nah. ya. Udah. Walaupun terlihat sepele, tapi itu loh, Pit. Membantu Ini ya. Iya. Afirmasi tadi. Iya, gitu. Wah, Agustus nih gitu. Jadi penuh kepercayaan diri, penuh keyakinan. Oke. Terwujud. Agustus September.
Agustus. Kayaknya September aja deh, Pit. Berubah ini ya. Lah, kalau aku kan ngelihat realitanya gitu kan. Kayaknya September lebih aman karena bulan 9 kan. Oh, oke. Kalau Bagus. bulan 8 enggak ya? Bulan 8 kan habis banyak event. Mereka kan untuk beli tiket. Ada Agustusan, ada banyak event, pasti Agustus pasti banyak event. Nah, kalau September itu kan pas merayakan keceriaan seseorang. September ceria. Ceria. Oh. Gimana, September apa Agustus? September. Nah, kayaknya apalagi ada September ceria tuh. Event pasti masih banyak tuh. Ya udah Desember akhir aja udah. Ya, tapi Upit kalau ngelawak pernah nggak Upit ngelawak? Tektokan kayak gini nih. Sebenarnya belum sih. Belum, iya kayaknya aku jarang banget. Ini yang beneran kayak sketsaan ya. Nah, kan di stand up kan juga diajarin kan? Improvisasi ya. Improvisasi masuknya. Improvisasi masuknya ada ini rules dan game-nya lah, bukan yang beneran kayak ini. Improv dilepas gitu bukan? Enggak. Kan banyak tuh anak stand up yang berhasil ketika mereka ada di panggung komedi malah di panggung lawak. Dibandingkan special show-nya ya. Iya. Sekarang kamu bisa lihat kan teman-teman stand up yang kecuali yang konsisten mau special show, siapa sih paling Panji baru yang aku lihat. Yang beneran gor Yang banget beneran ya. special show ya, sampai 10.000 bahkan tuh penonton. Konsisten. Sisanya begini show. Abis itu mereka ya tampil di TV sebagai pemain komedian, bukan komika, sebagai komedian. Gitu loh. Nah, jadi artinya peluang itu sama-sama besar, gitu kan. Selain stand up, ya kamu juga harus bisa melatih untuk ngelawak grup gitu, tektokan sama tim gitu. Sebenarnya saya juga berharap kerja di linear yang sama seperti ya kayak yang lain, kayak abang-abangan ya, entah di film, entah di ya apa di inilah ya sketsaan, banyak kan linearnya kan. Iya benar. Pinginnya mah kayak Poda juga kan tuh, Poda kan main tuh berani tektokan lempar gitu kan, Poda. Nah, Upit harus mencoba ya itu tadi, karena linear kan masih dalam dunia komedi juga. Harus berani masuk ke situ, gitu. Nah, mohon maaf ya, ini aku bukan ngajarin nih. Iya. Aku secara di industri aku lebih awal, ya kan. Aku hanya berbagi apa yang pernah aku alamin aja gitu. Iya. Tapi jangan sepenuhnya kamu ambil. Kalau kamu ambil semuanya, aku punya apa? Ya punya aku lah. Tuh kan pelakornya ada nih. Iya. Oke, Upit, minum lagi, Bet. Boleh. Kayaknya bapak yang haus sih sebenarnya. Karena this is my house, iya kan. Ini rumah studio kita, Pit. Ini kamu lihat gelasnya tuh, lihat. Apa tuh bacanya? Alif Bata. Alifa Media. Terlalu gimmick, Mas. Terlalu gimmick. Emang minum kita beda. Jadi enggak sih. kebahagiaan, kenikmatan itu kita yang menciptakan. Kebahagiaan. Kita bisa menikmati secangkir air putih, tapi rasa kopi. Itu bahagia yang kita buat. Kenapa? Karena kita mensyukuri. Dengan kita bersyukur, maka kita kan bahagia. Jangan bahagia dulu baru bersyukur. Syukuri dulu. Alhamdulillah, bahagia. Gitu. Ya enggak? Bedu teguh ini. Ini jangan. Mending dulu yang lain dah. Saya kadang-kadang suka bingung. Saya takutnya saya bisa memotivasi, tapi kadang-kadang saya putus asa. Jangan seperti itu. Banyak teman-teman saya juga seperti itu. Dia seorang yang alim, seorang yang suka menceramahi orang, menasihati orang lain, tapi kadang-kadang dia sedih putus asa. Sempat putus asa nggak? Sempat putus asa. Awal-awal di Jakarta iya. Bahkan awal banget di Jakarta aku cukup stres itu. Karena kan masih awal-awal juga ya, 9 dari 13 kan juga masih awal. Belum sampai grand final kan. Stres yang kamu alami, itu membawa kamu melakukan perbuatan apa? Untungnya masih di ranah inilah ya. Yang Normal aja. Palingan ya kayak apa ya, stres mengganggu aktivitas lah ya. Inian.
mikirnya tuh gimana nanti ya bertahannya di Jakarta kayak gimana ya gitu. Apalagi kan jujur saya cukup nekat datang ke Jakarta, impulsif banget. Oke. Pernah nggak di keputusan kamu di saat sampai kamu stres tuh kamu menyalahkan diri kamu, menyalahkan keluarga kamu, bahkan menyalahkan Tuhan? Menyalahkan diri ya. Kalau menyalahkan yang lain kayaknya enggak sih. Kayaknya kok nggak bisa sebagus yang lain, kok nggak bisa sejauh itu. Berarti kamu iri dengan pencapaian orang lain? Karena aku sebenarnya punya target awalnya soalnya. Oke. Pinginnya tuh 5 besar lah. Biar kelihatan lah. Biar jalannya lebih mudah. Ternyata ya tidak sesuai harapan dan ekspektasi saya sendiri. Ya dari situlah akhirnya menyalahkan diri sendiri pasti itu. Apa yang kamu ucapkan ketika Upit menyalahkan diri Upit sendiri itu? Ya pasti membodoh-bodohkan sendiri lah. Kayak ya kok gini sih gitu. Kan kok kamu kayak kurang, kan harusnya ini bisa nih. Harusnya kamu kayaknya harusnya nggak tidurnya jangan banyak-banyak nih. Mungkin harusnya kamu nggak keluar ini ya. Menyalahkan apa yang udah selesai aja udah akhirnya. Setelah kamu menyalahkan diri kamu membenarkan apa yang kamu salahkan? Iyalah pada akhirnya ya udah karena mengamini itu akhirnya ya ketika udah mengamini ya wis lah emang jalannya ya udah segitu. Lah dari situ malah Berarti kamu menyalahkan takdir, bukan menyalahkan diri kamu dong. Kalau kamu bilang ya udah emang jalan segitu. akhirnya tapi ada rasa ikhlas ketika mengamini, ya udah mungkin emang rezekinya dari situ. Akhirnya mulai punya harapan, mari kita coba ngebuka rezeki baru, Jalan baru. Oke. Makanya akhirnya berani memutuskan untuk mulai daftar Gojek, daftar ini itu dan lain sebagainya ya karena udah ada rasa ikhlas di situ kan. Tetap berjuang ya intinya Upit ya. Untuk bisa ada di Jakarta atau untuk bisa ada di karir Upit sebagai seorang komika. Awalnya ketika kamu daftar ojek itu. Mencoba untuk meraih karir dulu, bertahan dulu. Survive dulu ya. Soalnya sebenarnya kalau survive itu aku udah punya bayangan dari Malang malahan. Kalau untuk bertahan hidup mungkin aku fine udah insya Allah lah bisa gitu. Tapi untuk naiknya itu gimana? Oke. Pasti aku mikir gimana ya caranya ya, gimana ya, termasuk ngojek kan ada caraku bertahan hidup di sini. Oke. Nah, sekarang yang kamu jalanin, kamu dalam posisi bertahan atau menyerang? Artinya apa? Menyerang itu dalam arti kata kamu sudah harus benar-benar ngejar target kamu nih. Nyerang ini udahan. Udah masuk nyerang sudah ya? Udah nyerang ini. Apa tuh planning kamu untuk menyerang ke depan ntar? Termasuk mulai datang ke podcastnya orang-orang, berani untuk nanya-nanya mau nggak ini meski datang aku mau kok jadi ini di sini tanpa harus ini. Masuk ke media orang-orang harus tahu. Masuk ke kalau ada yang nawarin acara stand up di acara musik, ayo aja. Pokoknya orang itu harus familiar dengan nama saya sih. Iya. Sekarang dan alhamdulillah pelan-pelan sudah mulai terbuka ya. Beberapa undangan orang akhirnya sudah mulai mengenal kamu sebagai seorang komika. Maaf kalau seandainya nih tawaran stand up di upacara pemakaman, ambil nggak tuh? Ambil. Ambil apanya? Ambil jobnya. Ambil jobnya. Saya akan tahlilan di situ tapi. Nggak stand up tahan. Tawarannya stand up. Iya, saya bisa aja stand up kan berdiri. Berdiri sambil baca Yasin bisa kan? Iya sih, memang kadang-kadang yang itu baca Yasin sambil berdiri, ada yang berdiri. Iya. Soalnya di Afrika itu kan kalau ada orang meninggal tuh dia manggilnya tuh ada manggil grup yang narinya. Gitu kan. Nah, siapa tahu kan untuk menghibur keluarga yang sedang sedih, kamu roasting itu jenazah. Roasting dosa-dosanya dia. Berani ya. Agak menakutkan ya. Kalau pocong ini. Berarti lucu tuh. Keluarga seneng tuh. Gerak lagi gitu. Ya itu imajinasi aja. Tapi kira-kira mungkin nggak tuh kalau gitu ya? Kalau di sini dengan kultur yang sangat beda kayak tidak mungkin ya. Mungkin referensi saya tidak sampai Amerika ternyata. Amerika. Misalkan nih contohnya nih ya. Nih udah meninggal nih. Dia bandar narkoba. Ya. Keluarganya tuh kesel banget sekalian. Udah
panggil aja biar semua keluarganya emang udah pada senang kok, udah terhibur. Apa maksudnya dia meninggal susah dikasih taunya. Nah, telepon Upit, suruh stand up di depan keluarga jenazah, di depan keluarga almarhum. Karena ini badan narkoba nih. Nah, gimana caranya kamu? Roasting ya. Hadirin sekalian, para keluarga besar dari bandar narkoba yang sedang bersuka cita. Ya, mungkin teman-temannya ada yang berduka cita, tapi mungkin ada yang bersuka cita. Nah, kita sambut penampilan dari komika kita, Cece Upit. Ini Bapak Sukron ini Bandar narkoba sama Sukron. Kayaknya dia orang yang nggak bersukron, nggak bersyukur. Bandar narkoba sama Sukron. Baru dengar saya, bandar narkoba sama Sukron. Iya. Bagus juga tuh itu bandar ya. Nggak tahu apa orang tuh bikin nama susah-susah Sukron jadi bandar. Pak Sukron ini, Bapak Sukron ini terbiasa mengedarkan narkoba ya. Harusnya ketimbang mengedarkan narkoba, mending mengedarkan cinta, tau? Oh, kata tuh, oh iya dia emang tuh bener tuh, penonton aja kan. Nanti kan bisa saya yang nangkep, nah kan, meninggal kan? Itu gara-gara nggak ada cinta dari saya itu. Iya benar, oh, langsung dia gara-gara dia nggak cinta, ya makanya dia bandar narkoba. Ternyata dia bunuh diri ya. Ternyata dia tuh mati bukan karena nggak cinta, emang dihukum mati bandar narkoba ya. Jadi hati-hatilah. Ini adalah sebuah simulasi bagaimana kita mengingatkan kalian untuk tidak bermain-main dengan yang namanya narkoba, karena hukumannya juga nggak main-main, hukumannya adalah hukuman mati. Nah, ada pesan juga nih, karena kita disponsori oleh BNN. Oh, iya. Pak tolong ya, saya enggak loh ini. Iya, jadi saya sengaja ngomongin setiap kepada bintang tamu, saya amati tuh. Saya tanya, ini orang make nggak nih? Kayaknya make nih. Pas saya ke toilet bener dia make. Pakai apa tuh? Pakai daleman. Iya kayak gitu, kurang lebih kayak gitu, Upit. Oke, Upit. Sekarang Upit bisa nggak mendeskripsikan posisi Upit yang sekarang nih? Jelaskan kepada keluarga kamu, pada diri kamu sendiri. Sekarang saya sedang berada di mana ini? Aku rasa aku udah berada di titik memulai untuk naik sih. Aku percaya aku bakal lebih tinggi dari ini. Aku percaya aku bakal bertahan di industri ini dan karirku akan naik setelah ini, dan aku yakin. Jadi buat ibuku gak usah khawatir, anakmu seberjuang itu, dia nggak gampang nyerah, dia percaya sama apa yang dia yakini. Ya, aku percaya sih itu. Kemudian ibu kamu bilang, Upit, sudah nak, ibu nggak mau lihat kamu terlalu ngoyo, terlalu lelah, terlalu capek. Ibu khawatir kamu sakit. Apa yang kamu sampaikan ke ibu kamu? Sakit ada dokter, Bu. Saya akan ke dokter. Apa yang dibutuhin, yang penting mah doain aja anaknya. Takutnya di rumah juga ngerepotin ibu. Takutnya di rumah malah nggak ngapa-ngapain. Nganggur, ibu marah-marah. Jadi ya, doain aja, itu aja. Saya butuh doanya. Pernah Upit mendengar doa dari ibu yang ibu ucapkan kepada Upit? Baru semalam teleponan. Oh ya? Bilang apa ibu Upit? Semoga rezekinya lancar, semoga di sana sehat. Panggilnya Do atau Na atau apa? Atau Upit atau nama gitu? Enggak sih, kita ya ngobrol biasa, nggak jarang banget menggunakan kata Na, Do itu. Ya. Paling ya doa-doa aja yang dirapalkan. Oh itu. Semoga usahanya lancar. Yang kuat-kuat, jangan sholatnya dijaga, pasti itu. Nah, di sholatnya kamu itu, kamu pasti mendoakan orang tua kamu juga dong ya? Iya, ya. Doa apa yang nih kamu sering kamu minta kepada Allah tuh untuk orang tua kamu, terutama untuk ibu kamu nih? Termasuk doa pingin umroh atau haji bareng tuh selalu aku panjatkan ya. Karena aku berharap banget bisa ke Mekah bareng,
Kenapa sih kamu pengen banget membagikan ibu kamu? Karena aku ngerasa dulu tuh kita nggak terlalu deket. Dulu tuh aku deketnya sama ayah. Oh, Ketika ayah udah mulai nggak ada, perjalanannya tuh juga nggak mudah. Mulai membangun komunikasi sampai sekarang tuh, sampai akhirnya aku pingin banget bisa pergi bareng, bisa sesering itu telepon-teleponan, udah bisa banget ngobrol. Dulu kan cukup sulit ya. Makanya tinggal ibu satu-satunya, pingin ngusahain yang terbaik aja gitu buat beliau. Kamu ngerasa ini sebagai bayaran kamu, atau sekarang selama ini kamu nggak dekat, kamu ingin membayar yang kemarin waktu kamu nggak ada sama buat ibu kamu? Kayaknya ini juga hasil dari doa-doa ibuku, nggak mungkin enggak sih. Ibuku dengan ikhlasnya aku pergi ke Jakarta dengan dukungannya itu, mungkin yang bikin aku bisa ngebuka jalan rezeki di sini mungkin. Kamu yakin kan itu doanya ibu, doanya ibu kamu ya? Oke. Upit, semoga apa yang ibu doakan itu Allah kabulkan. Karena doa orang tua ya, ibu tuh benar-benar menjadi keramat buat kita. Jangan sampai kita mengecewakan ibu. Nah, pernah nggak kamu membuat ibu tuh kecewa, bahkan kamu merasa menyesal dan merasa berdosa banget? Kamu pernah melakukan hal tersebut kepada ibu kamu? Pasti ada lah, nggak mungkin lah Masih nggak ingat nggak? pernah. Apa yang merasa kamu, aku salah banget sih sama ibu, aku kok udah pernah begini nih? Pernah apa ya? Kayak aku pernah nyuri celengan ibu pas SD. SD? Padahal tuh ibu lagi butuh uang tuh. Waktu itu iya. Terus kamu ambil celengannya? Aku ambil isinya, aku pakai ke karnaval. Itu kayaknya yang... Ibu tahu? Kan nggak tahu, saya belum pernah cerita. Mau minta maaf sama ibu? Iyalah, Bu, maafin ya. Itu waktu bandel aja itu. Sekarang insya Allah mah enggak. Dan nggak akan kayak gitu lagi. Oh, kamu ganti dengan apa buat ibu nanti? Nanti kita bakalan umroh bareng. Ya, masih percaya diri saya. Oke. Sekali lagi buat ibu. Bu, tungguin aku sukses bentar lagi. Bakalan aku tunjukin kalau aku bisa mewujudkan doa-doa ibu. Oke, terima kasih Upit sudah datang di Bitalk, bicara sampai betok, tok. Lagi, sampai jumpa lagi.